sosial memang ini berdampak besar kalau ini kita tidak mengambil langkah-langkah dalam rangka mengkomunikasikan. Makanya doa dan usaha ini sangat diperlukan dalam rangka berusaha memperjuangkan masyarakat yang ada di Cirebon Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPRD, yang saya hormati Pak Camat Tobuti, Bapak Kepala Desa, dan seluruh orang tua kami dari seluruh wilayah. Alhamdulillah pada pertemuan kita hari ini juga kami sampaikan dilakukan Pak Ketua terkait dengan langkah-langkah apa yang kami lakukan. Bahwa pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati pada tanggal 8 Agustus di Rujak dengan menerima rumpun keluarga dari Loya Raya, dan itu langsung ditandai Bapak Bupati untuk menugaskan kami bersama Ibu Asisten untuk koordinasi ke BPKH terkait dengan izin PT Vale. Dan alhamdulillah data itu BPKH menyatakan kepada kami terkait dengan izin yang saat ini dimiliki PT Vale, izin BPKH, termasuk yang disampaikan oleh kami kemarin terkait dengan beberapa izin perusahaan yang mau izin yang di Loya Raya masih ada 2 tadi. Nantinya itu juga kami diminta di BPKH untuk menyampaikan surat secara resmi ke BPKH sebagai dasar nanti untuk teman-teman di BPKH untuk memberikan data ke pemerintah daerah. Selanjutnya kami sampaikan juga bilangnya setelah itu Bapak Bupati juga hari ini juga pagi tadi jam 9 tepatnya kami mengundang PT Vale juga, tapi dalam bentuk penyampaian data dulu pimpinan, bahwa pagi tadi kami mengundang PT Vale untuk sama-sama meminta data dan tahapan apa yang sudah dilakukan PT Vale, karena sampai saat ini juga di daerah juga belum menerima data apa yang dilakukan di wilayah itu, sehingga alhamdulillah PT Vale memaparkan tadi data-data yang diberikan, sehingga nantinya itu menjadi bahan untuk diserahkan ke DPR, mungkin menjadi bahan kajian nanti. Dan apa yang disampaikan Bapak Ketua terkait dengan langkah selanjutnya nanti tentu juga pemerintah oleh Bapak Bupati nanti insya Allah malam ini akan dilakukan Bapak Bupati terkait dengan hasil koordinasi dan hasil pertemuan dengan PT Vale, sehingga mungkin yang dibahas nanti untuk menjadi rapat pemerintahan pimpinan daerah. Itu yang kami lakukan pimpinan terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan sampai saat ini. Demikian, dengan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bicara lembaga ya, sehingga apa yang menjadi keresahan masyarakat ini bisa lebih cepat mendapatkan informasi. Saran saya Ketua, pertama tentu alhamdulillah besok kita akan bertemu dengan PT Vale untuk meminta seluruh data konsesinya serta dengan kontrak karyanya. Yang kedua, saya kira memang biarlah Pemda bekerja secara kelembagaan, DPR juga bekerja secara kelembagaan. Nanti kita akan ketemu. Saya berasumsi begini Pak, saat menjadi kontrak karya ini akan berubah menjadi UPK, izin usaha pertambangan khusus. Nah, kita tahu bahwa UPK ini memiliki keterbatasan luasan lahan, itu maksimal 25.000 hektar. Nah, olehnya itu, kenapa kita harus segera bertemu dengan Komisi 7 supaya kita menyampaikan aspirasi ini, bahwa ada kondisi-kondisi begini. Siapa tahu dengan hadirnya kita semua secara kelembagaan bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat ini bisa mengeluarkan dari konsesi PT Vale yang jumlahnya 25.000 hektar ini, ya, termasuk Tanah Malaya. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan sebelum juga Vale ini belum terlalu jauh melakukan aktivitas di sana. Nah, kedua, saya kira Panja sekarang ini sudah memastikan bahwa, dan itu undang-undang bahwa bukan lagi kontrak karya, itu UPK. Namun, kalau ini kita tidak segera Pak Ketua ke sana untuk menyampaikan persoalan ini, boleh jadi
Pale ini memasukkan area ini masuk dalam luasan 25.000 hektar tersebut. Dan kalau kita segera ke sana, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan. Apa yang menjadi ketakutan Pak Ketua yang saya cermati tadi, bicara ini sejak awal sampai sekarang, bahwa berharap ini kita tidak terjerumus pada persoalan hukum. Itu kita sepakat. Persoalan ini kita berurusan dengan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Nanti di Komisi 7 itu kita minta dihadirkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM untuk sama-sama kita bicara. Yang fasilitasi kita ini adalah Komisi 7 DPR. Jadi bukan kita ke kementerian. Ini salah satu cara untuk menghindari apa yang menjadi ketakutan Pak Ketua, bahwa jangan sampai ini langkah-langkah kita ini justru akan menjerumuskan masyarakat kita. Tentu kita bersepakat bahwa itu kita harus hindari. Sehingga saya Pak Ketua dalam waktu dekat ini, setelah kita rapat, kita ambil data dari Pale, kita segera melakukan konsultasi ke DPR RI Komisi 7. Hanya saya minta kepada kalian untuk segera melengkapi data kita. Karena kita ke Jakarta Pak, kita hanya datang panik sana dengan membawa data. Itu kita berikan semua data, termasuk foto-foto luasan lahan yang ada di tanaman liar tersebut. Kemudian yang paling penting tadi yang saya sampaikan dari awal, ceritakan kronologis tentang kehidupan masyarakat. Kembali lagi saya ingatkan, kita saat ini harus lebih banyak bagaimana menyentuh hati para pemangku kebijakan supaya mereka merasa kasihan, dan memang secara sosial memang ini berdampak besar kalau ini kita tidak mengambil langkah-langkah dalam rangka mengkomunikasikan. Makanya doa dan usaha ini sangat diperlukan dalam rangka berusaha memperjuangkan masyarakat yang ada di sebelah. Saya kira itu Pak Ketua saran saya dalam rangka bagaimana lembaga ini lebih cepat untuk bagaimana mengambil langkah-langkah terkait dengan persoalan ini. Dan kita insya Allah akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pak Bupati, tentu kita akan berdampingan karena ini sama-sama kita punya masyarakat ini. Saya kira itu Pak Ketua dan saya saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan petani mungkin semakin dikekang kan tidak mungkin masyarakat semua. Ini sekedar saran saja supaya masyarakat yang balik dengan pemerintah daerah ada data itu. Saya kira itu penting juga menjadi referensi buat kita. Kedua, ketika awal sudah masuk pada ranah hukum. Satu, kemudian kedua, ternyata kebebasan lahan ini persoalan sosial. Di mana pertumbuhan penduduk kita ini hampir 2% setahun. Ini persoalan sosial yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Sehingga saran saya bahwa tidak terlepas pada persoalan pelepasan daerah KP, seharusnya pemerintah daerah sekarang justru berat minta pendidikan untuk berapa puluh ribu lagi minta dilepaskan. Karena kemarin kita itu minta 86.000 yang dikasih hanya 40.000. Yang terlepas pada persoalan sosial banyak tempat. Sehingga kemarin kesalahan kita kemarin menempatkan titik mencari solusi yang terbaik. Sama-sama senang. Saya lagi. Sebagian saya sudah mendapat dengan Pak Yusman Sani, Pak Ketua, dan Pak Pedagang. Jadi tidak usah saya ulang yang saya sepakati. Saya mau menambahkan begini. Sebagai wakil rakyat dari sana, khususnya di seberang ini, kalau dari seberang ini, kami Indonesia 5 sampai pilihnya, tapi kan itu dapil kita, dan kami ini masih aktif, ya, masih aktif. Kami berkewajiban penuh. Kali ini saudara-saudara semua dari sana, kami berkewajiban penuh untuk mendampingi harapan-harapan kita. Tentu kita tidak akan bertabrakan dengan aturan yang ada, tapi berupaya. Saya sebenarnya kalau kita tinggal diam menyambut dewan, tak guna-guna tapi berikan sama. Betul. Kalau juga pemerintah daerah tinggal diam tidak berupaya, tidak ada gunanya juga tampil kemarin. Jadi ini satu paket, satu bingkai pemerintah daerah dan DPRD Luhut Timur. Bisa ini ada pimpinan langsung. Orang bisa ini jangan mikir alukan pasti lah perjuangan dia. Pak Yusman Sani, wakil ketua dua di sini. Saya sebagai ketua komisi 3, ya, yang berhubungan langsung dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi insya Allah asal bersepakat semua ini, ya, bersepakat ini DPRD dengan pemerintah daerah,
Bagaimana upaya kita seperti yang sudah disampaikan teman-teman tadi, itu kan upaya. Seperti apa itu perjuangannya Sudan semua tadi. Bagaimana ini daerah Semarang perjuangan hidup dari tadi mulai dikatakan dengan persawahan, Tilly motor, ya, tenggelam di sawahnya, pindah di hutan kalau itu diklaim, ya jadi memang sama-sama punya hak, kita punya hak di atas, mereka punya hak di pusat. Jadi saling mengawal, serahkan, yakinlah bahwa kita ini yang berkaryawan khususnya dari dapil atas, yang dari luar dapil atas saja seperti Pak Badawi tadi, itu kan bukan dari dapil tak, mau sama-sama berjuang. Insya Allah yakin untuk teman-teman dari atas beberapa orang kami akan mengawal itu, ditambah lagi nanti teman-teman yang ada di sini. Jadi kita bismillah, kita jalan sama-sama, jangan simpan dalam hati, jangan bilang anak ya nanti kita yang anggota dewan tak tahu mana. Bukan begitu. Itulah kerja-kerja kami, apalagi pimpinan dari sini. Saya kira demikian dari saya. Insya Allah mari kita duduk sama-sama nanti di mana kita merumuskan apa-apa bahan yang akan kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dan ada langkah-langkah yang mereka bawa bahwa setelah pertemuan ini anggota DPR akan lakukan langkah ini sampai ke pusat kalau tidak bisa selesai. Ya kan? Jadi karena kita mau sholat semua, saya sudah menyatu dengan Murija. Tidak hari tanpa bicara terkait dengan Murija. Nah, saya kira tadi saya sudah sampaikan sama Wakil Ketua bahwa besok langsung kita RTP Pare, karena besok tidak ada jadwal di mana sebelumnya kita jadwal untuk pelantikan, tapi Pak Bupati tidak ada waktu sehingga pelantikan kita kepada Kota Nilada bahwa seperti ini loh kegiatannya paling seberang danau. Dan saya selaku Ketua DPR dan menganalisa apa yang diinginkan oleh teman-teman Aliansi Petani Lada, karena sifatnya kita bermohon karena itu adalah faktor kebijakan. Tadi disampaikan status kawasan diturunkan menjadi APL. Kemudian tuntutannya mereka konsesi PT Panes diminta untuk dilakukan pengurangan. Nah ini kan prosesnya bukan 1-2 bulan. Sebelumnya sudah berpengalaman mengurus Inklab kemarin, 2001 kita urus, 2005 baru bisa selesai. Itu membutuhkan 5 tahun. Nah sekarang ini apa yang dilakukan masyarakat dari sekarang sampai 5 tahun? Kalau tidak ada langkah-langkah yang kita lakukan di sini, sembari bermohon ke pusat terkait dengan permohonan kita. Karena ada kemungkinan kepala desa, Bapak Bupati pun juga tidak punya kewenangan. Sehingga dalam hal ini Bapak Bupati juga hanya berjuang untuk bagaimana memfasilitasi permasalahan masyarakat yang ada. Jadi saya kira tidaklah bijak kalau ada di antara kita termasuk saya menyalahkan kepala desa, menyalahkan bupati. Saatnya sekarang ini pemerintah daerah, DPR bersama dengan masyarakat duduk bersama menghasilkan gagasan terkait dengan penyelesaian ini. Tidak ada lagi bahwa orang kita curigai, kita cari kambing hitam, tapi kita harus duduk bersama menyelesaikan ini. Kami juga punya keterbatasan. Masukan-masukan tadi dari adik-adik semua ini sangat dibutuhkan untuk mungkin masih ada tambahan dari Pak Jamal ini dari Bapak Hukum ya, pemerintah. Sehubungan yang disampaikan Yusman memang tadi itu ada nilai politisnya, itu mungkin memang juga bisa jadi masukan karena istilahnya kita berdiskusi untuk mencari solusi kan. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dinda Aidil, kemudian dari Yusman, saya pikir kalau menurut saya konek justru ini kalau diramu menjadi kekuatan besar. Kenapa? Besok kan kita mau rapat dengan Panen. Tentu Pak Ketua saya dukung juga sebagai institusi, tidak boleh kami buta-buta. Harus ada informasi yang terupdate, yang betul-betul kami yakini bahwa ini penjelasannya Panen. Di sisi lain memang sebagaimana dikatakan Pak Yusman tadi, sehingga apa yang disampaikan Adinda kita tadi ini itu tidak menghalangi dan tidak kontraproduktif dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kalau saya pikir Pak Ketua, saya pikir komit kalau menurut saya